RAB. Misalnya, apa rencana pemasukan yang harus dibuat oleh kita itu dalam rangka stabilitas keuangan lembaga kita? Misalnya satu, dari DPP anak siswa misalnya ya. Yang kedua dari bantuan pemerintah misalnya. Yang ketiga dari donatur masyarakat yang terikat misalnya. Yang ketiga, yang keempat ada sumbangan dari masyarakat juga. Yang kelima misalnya dari sewa lapang yang kita sewakan. Yang keenam sewa laboratorium, dia punya laboratorium. Yang ketujuh misalnya kita punya kantin dari pendapatan kantin. Yang kedelapan dari mutasi siswa misalnya. Dan juga dari saldo masa lalu. Itu semua sebagai rencana pemasukan yang harus dikelola dalam 1 tahun. Nah, setelah membuat pemasukan tadi, maka sisi yang lain tentunya Pak Iwan dengan Pak Iqbal tadi harus menyusun pengeluaran-pengeluaran. Apa saja yang kita keluarkan itu nanti direncanakan oleh kita. Pengeluaran pertama misalnya untuk penggajian. Yang kedua misalnya untuk operasional kantor. Yang ketiga misalnya untuk dana pensiun. Yang keempat misalnya untuk pemeliharaan gedung. Yang kelima misalnya untuk honorer. Yang keenam misalnya untuk bayar telepon, dan sebagainya. Termasuk paling ujungnya dana kesejahteraan pegawai. Jadi kesejahteraan pegawai itu harus ada sebagai solusi atau unsur pengeluaran yang harus dilakukan oleh lembaga kita. Ya. Nah itu harus dilakukan. Kenapa demikian? Memang mekanisme di dalam pengelolaan keuangan harus dilakukan. Nah yang disebut dengan pendapatan dalam konteks keuangan bukan hanya gaji ya, Bapak Ibu ya. Misalnya Bapak Ibu mengalokasikan gaji dari pengeluaran untuk gaji. Gaji per orang misalnya dibayar 5 juta. Itu bukan kesejahteraan. Yang disebut dengan dana pembinaan pegawai itu di dalamnya itu ya gaji, ditambah dana kesehatan, ditambah dana wisata. Misal saja akhir tahun ada wisata ya. Lantas ada biaya-biaya lain dalam konteks untuk kepegawaian. Misalnya ada pegawai Pak Iwan ulang tahun kan ada uangnya dikasih insentif. Itu bagian daripada kesejahteraan. Lalu jika sakit dibawa ke rumah sakit dan rumah sakitnya dibayar oleh Pak Iwan sebagai pimpinan dibayarnya 50%. Itu pun bagian daripada kesejahteraan. Maka kalau ukur yang disebut kesejahteraan dalam konteks pembinaan keuangan bukan hanya sebatas gaji ya Pak. Boleh misalnya Pak Abdul bilang, wah kami kerja di sekolah kami gajinya kecil katanya. Berapa Pak yang diterima? 2 juta. Tapi jangan lupa, apakah kalau istri Bapak sakit dibayarin tidak? Kalau Bapak sakit dibantu atau tidak? Kalau akhir tahun mau lebaran dikasih duit atau tidak? Menjelang bulan puasa dikasih insentif atau tidak? Siap. Pada saat misalnya anak Bapak menikah dibantu atau tidak? Bukan Bapaknya yang menikah, anaknya. Misalnya, apakah misalnya pada saat istri Bapak melahirkan dibantu atau tidak? Lantas di sini misalnya Ibu Yani pakai kacamata, apakah biaya kacamatanya dibayar di kantor atau tidak? Tidak. Itu semua sebagai bagian dari kesejahteraan. Maka kalau dijumlahkan, ternyata 1 tahun hampir 3 juta, itulah yang disebut dengan kesejahteraan. Jadi mengukur value daripada lembaga bukan dari gaji saja. Paham ya? Itu yang harus dipahami oleh bagian SDM, artinya bagian keuangan mengalokasikan itu, bagian SDM harus paham. Siapa yang bertugas mengelola SDM? Saya kurang tahu bidang berapa ya. Misalnya kalau di institusi sekolah katanya akademik, terus kesiswaan katanya ya, dan umum. Berarti tidak ada bidang yang mengurusi SDM. Jantan upami orang gaduh anak buah baraung ya wajah data ya bidang SDM. Jadi kalau Pak Iwan nanti menjadi pimpinan, harus ada bidang yang mengurusi SDM. Ada bidang yang mengurusi keuangan, kepala keuangan dan kepala SDM. Udah apa-apa. Itu berdasarkan keputusan pimpinan mengangkat itu. Aturan normatif cuma ada 3 wakil pimpinan itu, tapi faktanya di lapangan, apakah pimpinan boleh mengangkat? Boleh saja. Kan pimpinan punya otoritas. Apalagi kalau bukan anak buah Pak Jokowi, mah bebas Pak. Pak Iwan apakah pengajar yayasan atau bukan? Itu nggak ada masalah. Seperti itu ya. Itu harus dibuatkan. Nah setelah itu dilanjutkan dengan menyusun budget ya. Jadi setelah dilakukan perencanaan, rencana masuknya apa saja, rencana pengeluaran apa saja, dibuatkan dalam satu kerangka yang lebih lengkap, namanya budget.
Jadi budget itu harus dibuat oleh Bapak, ya. Siapa yang membuat budget? Bisa top down, artinya kemauan pimpinan, bisa kemauan bawahan, bottom up namanya. Tetapi umumnya perpaduan antara harapan anak buah dan harapan pimpinan. Jadilah budget. Budget itu terbuka. Kenapa? Karena budget itu dibuat oleh tim ad hoc yang diangkat oleh pimpinan, ya. Perwakilan Dewan Guru siapa? Perwakilan pimpinan siapa? Pimpinan karyawan siapa? Dibuatkan oleh tim tadi, jadilah budget. Jadi budget itu, Pak Iwan bila jadi pimpinan nanti, jangan membuat budget di kamar ya Pak, diketik seselumputan. Nggak boleh, nepi kedua anjing bendahara, nawan. Nggak boleh, budget itu harus terbuka, ya. Kenapa? Karena dipertanggungjawabkan. Kecuali kalau budget-budgetan. Budget itu kumpulan uang, simpan di lemari, tidak boleh dibaca orang itu ya itu repot, ya. Nggak boleh seperti itu. Ini lagi cerita keilmuan Bapak Ibu, ya. Maka saya bilang kalau kuliah keuangan itu sok rada pusing kena kepala. Jadi jangan dibawa-bawa ke dunia kerja, ya Bapak Ibu. Ini kan dari konsep dunia keuangan belajar. Nah, budget tadi harus detail. Misalnya pengeluaran gaji, misalnya. Pengeluaran gaji ada 3 titik pengeluaran gaji. 3.1 gaji Dewan Guru. 3.2 gaji Dewan Guru kontrak. 3.3 gaji guru tamu. 3.4. Nah, harus begitu Pak, ya. Kalau membuat budget. Tidak boleh gini, total gaji dalam 1 tahun 40 juta. Jangan begitu. Kan tersembunyi itu mah. Gimana kalau ada uang saku masuk ke dalam angka itu? Terinci, ya. Harus terperinci. Jadi jangan sampai terjadi ada uang dititipkan di angka itu. Bang, titip uang 10 juta, titipkan uang saya di Naeta. Akhirnya ambil, ya nggak boleh. Jadi budget itu kan bisa tersembunyi, itu bisa manipulasi dan lain-lain, ya. Nah, jadi harus terinci. Tidak boleh angkanya gede, satu nggak boleh, ya. Lalu pemeliharaan untuk listrik sekian, untuk pemeliharaan gedung sekian, dirinci gitu. Itu adalah budget yang dibuatkan. Namanya kalau di sekolah itu RHKS katanya, ya. Kalau di kampus itu, kalau saya kurang tahu kalau di sekolah apa namanya. Cuman kalau yang saya dengar kemarin RHKS katanya, RAKS gitu. RKAS. Ya. RKAS. Nah, setelah membuat penganggaran, setelah anggaran dibuat, siap mengelola dengan baik. Siapakah yang mengelola itu? Tentunya orang yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan tadi. Yang disebut dengan pengelolaan keuangan itu berbicara efektivitas dan efisiensi. Kalau Pak Iwan jadi pimpinan sekolah, pimpinan institusi, dikasih sumber dana 500 juta, nggak akan mikir apa-apa, Pak. Tidak ada prestasi apa-apa. Yang berprestasi itu duit kecil tapi sukses. Itu yang disebut dengan pengelolaan keuangan. Efisien dan efektif. Kalau uang banyak mah nggak perlu oleh S2, S3, Pak, jadi pimpinan itu. Anak SMP juga bisa. Justru sulit menjadi seorang pemimpin dalam pengelolaan keuangan itu harus tercapai efektivitas dan harus terjamin efisiensi. Artinya begini, kalau Bapak punya anak kecil, kasih uang 1 juta, ayo pergi ke BIP, beli baju 5, silakan. Celana 2, baju 5, sepatu 1. Bila sukses, itulah pengelolaan keuangan namanya. Jadi seorang ibu dikasih 2 juta sebulan, tapi cukup sampai tanggal 31. Tapi makannya tetap enak, ya Bu. Ya Pak Iwan makannya enak, tapi kok cukup? Nah ini yang disebut dengan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Jadi kalau misalnya konteks keuangan itu intinya. Kalau misalnya uang banyak mah nggak perlu ada manajer keuangan kan? Perlu tidak? Nggak perlu kalau sekolah Bapak Ibu atau institusi Bapak Ibu uangnya miliaran. Untuk apa? Ada bagian keuangan. Butuh anu beli. Bikin laporan selesai. Justru perlunya pimpinan atau pengelola keuangan tadi dalam konteks ingin supaya efisien dan efektif. Artinya sumbernya efisien, tujuannya efektif. Nah itu yang susah itu. Ya seperti ibu rumah tangga kan pinter ya. Dikasih uang berapapun kadang-kala bisa beres 1 bulan itu. Diberi gede habis, nyapanya. Dikasih sekecil juga habis. Betul. Dikasih kecil juga cukup, dikasih besar juga habis. Itu adalah pengelolaan keuangan ya. Harus begitu kalau memimpin lembaga tadi.
Nah, bila itu tercapai, itu pemimpin yang sukses. Jadi yang disebut pemimpin yang sukses itu yang mampu melawan dengan tepat. Ya, kalau yang banyak patung nggak perlu ada pikiran. Nah, berikutnya pencarian keuangan. Jadi seorang manajer keuangan itu pintar mencari duit ya Pak. Maka gajinya besar itu memang resikonya seperti itu. Jadi misalnya bila terjadi kekurangan dana, nah seorang manajer keuangan itu pintar mencari sumber dana. Nah ini harus dilakukan oleh seorang manajer keuangan. Ya. Yang lain mah jangan tuh repot-repot. Yang lain staffing dan edukasi bila perlu repot-repot. Bagian keuangan yang berpikir keras, bila terjadi kekurangan sumber dana itu yang mereka lakukan. Jangan sampai terjadi gaji diundur jadi tanggal 5, gaji diundur jadi tanggal 10. Nah itu manajer keuangan yang tidak mampu melakukan itu. Segera diganti. Jadi kalau misalnya mungkin terjadi dalam satu institusi, misalnya orang lain gaji itu tanggal 25, Bapak Ibu ya. Di lembaga Bapak Ibu tanggal 5. Misalnya. Itu kan ketidakmampuan mengelola uang. Berarti ganti aja manajer keuangan. Kalau ada ya. Atau kepala keuangan yang diangkat oleh Bapak sebagai pimpinan. Bukan bendahara ya. Bendahara dengan kepala keuangan kan beda. Ya. Seperti itu. Nah yang berikutnya Bapak Ibu sekalian tentunya setelah kita melakukan pencarian keuangan, lalu penyimpanan keuangan, kita pun dana itu tidak boleh idle cash Pak ya. Tidak boleh idle cash itu apa misalnya uang nganggur itu tidak boleh Pak. Ya. Tidak boleh uang nganggur tadi. Uang nganggur itu gini misalnya. Di akhir bulan, di akhir bulan misalnya uang menumpuk di kantor. Itu nggak boleh. Idle cash itu tidak boleh dalam konteks uang. Misalnya kalau dalam seminggu lembaga kita butuh duit 10 juta, kenapa mesti nyimpan 20 juta? Ibu hijrah ngantuk ya. Jadi kalau misalnya kita butuh duit 10 juta nih, untuk apa nyimpan duit 50 juta? Bu hijrah ngantuk. Tidur, kasihan. Itu yang harus dipikirkan oleh kita ya. Itu maksudnya. Jadi nanti kalau Pak Iwan itu jadi pimpinan, kenapa tidak mau nyimpan? Itu kan tidak menguntungkan. Idle cash itu tidak menguntungkan buat lembaga. Tapi kalau misalnya uang tadi disimpan di tempat tabungan atau deposito, itu kan menguntungkan. Berapa tingkat return yang akan diperoleh? Kan jelas. Jadi kalau misalnya kita nyimpan duit di kantor sebesar 50 juta, berapa tingkat kerugiannya? 50 juta dikalikan 1/12 dikalikan 10% itu kerugian. Kalau disimpan di kantor. Belum lagi kalau disalahgunakan, penyalahgunaan keuangan bisa gini. Pak Iwan T misalnya banyak temannya, misalnya teman dekatnya dari kantor. Tiba-tiba hari Sabtu datang ke Pak Iwan. Pak, bos, pinjamlah 10 juta, nanti Senin dikembalikan lagi. Itu penyalahgunaan kewenangan namanya. Boleh, nih buat Bapak rokok 500.000. Uang 10 juta, dipinjam hari Sabtu, dikembalikan hari Senin. Tapi Pak Iwan kan dapat 500.000 tuh. Itu penyalahgunaan kewenangan. Nggak boleh ya. Maka uang itu harus tersimpan di bank misalnya. Boleh di kantor nyimpan? Boleh, hari Sabtu itu kan diamankan. Biasanya uang itu tidak boleh. Jadi sifatnya uang yang disimpan itu diamankan dengan baik ya. Tidak boleh uang itu apalagi ada di kantong. Pak Iwan kebutuhan sehari 50.000, kenapa Bapak ngantongin 200.000 Pak? Lebih bagus duit 50.000 tapi di kantong Bapak ATM-nya ada 5. Gitu ya. Jadi institusi itu punya ATM, punya depositonya 5, tapi kas di perusahaan adalah cuma 5 juta. Itu yang lebih baik. Maka tentunya bagaimana kalau bilang gini, Pak kan kalau ada kebutuhan gimana? Maka muncul yang disebutkan standar operatif tersebut. Tidak boleh mengambil uang itu seenaknya. Misalnya para pri datang, minta duit lah hari ini untuk nggak boleh. Misalnya Bapak adalah bagian umum yang pengadaan barang ya, para pri itu. Ngajukan. Ada yang terhormat, Pak Iwan sebagai pimpinan itu sini, kami bagian mengatasnamakan ini mengajukan pengadaan barang bla 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 untuk dalam untuk triwulan ini dengan nilai misalnya 45 juta. Ditungguan, dia harus benar. Bagaimana? Nggak boleh tunggu begitu. Karena ada yang disebut dengan waktu proses, ada waktu tunggu disebutnya.
Tidak boleh uang itu pengajuan hari ini, cairkan hari ini, itu berbahaya. Banyak kekeliruannya begitu, Pak. Anak buah minta duit hari ini, di ACC hari ini, dibayarkan hari ini, maka terjadi kekeliruan. Maka ada standar operating prosedur, misalnya di situ ya. Kalau pembayaran gaji, pengajuan sampai pembayaran gaji 1H-1, 1 hari prosesnya. Pengadaan barang-barang dagangan, 2 hari prosesnya. Lalu misalnya pengadaan apa, 3 hari, gitu harus jelas. Ya, sebagian keuangan itu jelas. Maka bendahara tidak akan capek. Tiba-tiba bendahara nyiapkan duit banyak berdasarkan otorisasi dari pimpinan. Tanggal sekian cair sekian, tanggal sekian cair sekian, kan ada dari petunjuk dari pimpinannya. Kenapa? Dari waktu proses tadi. Pengadaan barang hari Selasa tanggal segini cairkan sekian tanda tangan. Pengadaan perbaikan listrik hari Rabu tanggal sekian tanda tangan, begitu Pak ya. Dan setiap transaksi kalau di atas sekian juta tidak boleh tunai. Anak buah kita nggak gendol duit, Pak. Sampai 12 juta. Nah, naunan zaman modern gini membawa duit. Misalnya, anak buah Pak Iwan belanja kertas ya, Pak. Langsung dijingjing artosna di kantongan. Atau ragrag karena bakso tahu. Ragrag misalnya Pak hotel. Ragrag. Nah, ragragnya di mana? Ragrag Bulindol Garut. Bisa kemana, Pak? Jadi, jangan terjadi transaksi tunai, nggak boleh. Itu yang disebut dengan auto debit atau apa gitu. Jadi pada saat terjadi transaksi timbul tagihan, nggak boleh tunai. Misalnya gini, Pak Iwan anak buahnya pergi ke Toko Agung Garut, pengajuan barang-barang beliku bla 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 bla, total 25 juta. Langsung timbul tagihan dari si kantor tadi, di toko tadi datang ke perusahaan kita, dipelajari oleh Pak Iwan, dibaca. Langsung kata Pak Iwan, tolong dibayar transfer rekening nomor segini, kirimkan ke bendahara. Bendahara keluarkan cek atau transfer debit. Jadi nggak boleh terus ngitung duit Pak, cek gitu ya. Terus dihitung tadi buat rokok, cek idang beta, kacau. Atau hancur uangnya tidak jelas seperti itu. Tapi harusnya transfer bank itu mekanisme pengelolaan uang ya. Apakah boleh orang yang ditugaskan diberi duit? Boleh, asal teratas ada standar operatingnya. Tidak boleh seenaknya bendahara ngasih duit, nah jangan makan 50.000, jangan rokok sekian, jangan pemilikan ente segitu. Nggak boleh itu. Nanti kalau diaudit ketahuan semua apa itu bisa dianggap kolusi. Ya. Jadi harus transfer. Tapi ada kebijakan, bila pembelian di bawah 1 juta, on cash misalnya. Ya, misalnya. Iya, kalau belanja di bawah 1 juta boleh profit tunai, bawa duit 1 juta ya Pak. Iya. Tapi kalau sudah belanja di atas 1 juta, Bapak jangan berani bawa duit. Itu nanti ada penagihan dari toko tadi ke kantor kita ya Pak. Maka ada waktu proses, sebenarnya waktu proses dan waktu tunggu tidak ada Pak. Dalam dunia keuangan itu beli seperti kita beli barakan ke warung, nggak ada Pak. Seperti meser makanan ke warung nggak ada kalau nontek keuangan. Ya, jangan gitu gaji aja ada waktu temponya. Ya, ada sesuatu proses yang dilakukan dalam karena kan perlu cross check, perlu pemeriksaan dan lain-lain ya. Itu berkaitan dengan masalah apa namanya penyimpanan uang ya. Pengendalian keuangan, bagaimana uang itu dikendalikan? Nah, karena itu ada hal-hal yang tidak tahu. Bagaimana mengendalikan keuangan? Nah, secara prinsip, pertama harus jelas pemisahan fungsinya Pak ya. Anggap saja sekarang Pak Iwan kepalanya sudah ganti pimpinannya karena sudah 4 tahun sudah ganti. Misalnya jadi Pak Husain jadi pimpinannya, mana Pak Husain nggak ada. Misalnya bagaimana mengendalikan keuangan? Nah, pertama tentu harus jelas fungsi, tugas pokok dan fungsi. Di bagian keuangan tidak boleh ada rangkap jabatan. Jadi kalau Pak Iwan sebagai pimpinan, nanti Pak anak buah di bagian keuangan tadi satu ada kepala keuangannya yang bertanggung jawab. Di stafnya meliputi ada bendaharawannya dan ada fungsi akuntansinya. Idealnya seperti itu. Jadi tidak boleh bendahara itu bersatu dengan fungsi pencatatan. Para yang mencatat, para yang mengeluarkan duit, para pinu jajan oge. Lebih tewak gitu. Ibu Lilit yang mencatat, Ibu Lilit yang membayar, Ibu Lilit yang bawa duit juga. Di mana pengawasannya?
Tidak ada di situ. Tapi harusnya misalnya begini, kalau Pak Husen itu jadi pimpinan, Ibu Iin jadi bendaharanya, bagian pegang kasnya. Misalnya Ibu Lilit bagian pencatatan. Hari ini ada pengajuan kas untuk pembelian barang ke toko sebesar 15 juta. Dicatat dulu oleh Ibu Iin itu. Bagian kasir mengeluarkan duit. Gitu ya. Jadi ada dua fungsi. Ada yang mengeluarkan uang fisik, ada yang melakukan pencatatan. Nanti di akhir tahun atau 6 bulan sekali, Pak Husen itu ngecek. Ya, misalnya gini, Ibu Lilit, tolong laporkan berapa pengeluaran selama 6 bulan. Nah, Ibu Lilit mau pelaporan. Kan Bu Lilit kan bagian akuntansi. Membuat laporan. Tanggal sekian membeli tanggal sekian. Total sekian puluh juta. Ya. Setelah itu dipanggil bendahara. Berapa saldo kas per 31 Juli? Tolong kesini kan. Ternyata terjadi selisih keuangan. Overdraft namanya. Nah, disitulah akan terjadi siapa yang salah. Apakah Bu Lilit yang mencatat yang salah? Atau yang mana ini? Atau bendaharawan kita yang keliru? Nah, atau Ibu Iin yang keliru misalnya. Di situ akan ketahuan. Maka di situ akan terjadi cross-check internal. Ya, tadi ada yang membuat laporan, tadi Ibu Lilit laporan tertulis itu rutin. Tiap bulan melaporkan ke Bapak sebagai Pak Husen sebagai pimpinan. Dan yang satu lagi tadi Ibu Iin yang menyampaikan saldo kas. Pak, saldo kas per 30 Juni sekian puluh juta. Nanti dicek oleh Bapak, cek ke bank. Coba rekening bank tarik. Rekening bank kita cek. Depositonya cek berapa saldo uang di bank. Cek berapa tingkat bunga yang diberikan. Wah, segala macam. Dicek semuanya. Bila cocok, berarti betul ya. Berarti Ibu Iin sama Ibu Lilitnya jujur gitu. Mungkin ada kekeliruan di mana nih? Maka dilakukan audit itu, diperiksa. Diperiksa ada masalah di mana nih? Uang sampai ada selisih, misalnya 11 juta ada selisih. Catatannya lebih tinggi daripada kasnya. Menurut Bu Lilit, pengeluaran itu misalnya sudah 76 juta. Menurut Bu Iin, pengeluaran itu 65 juta. Siapa yang salah ini? Nah, gitu Bapak Ibu ya, dalam konteks pengendalian keuangan. Ya. Itu harus dilakukan ya, namanya tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Yang berikutnya yang harus dilakukan oleh pimpinan, harus dilakukan rotasi yang rutin, apakah berapa tahun sekali. Jangan sampai job itu dipegang oleh satu orang ya. Misalnya dulu misalnya Pak Ujang itu misalnya bendahara, sudah 4 bulan ganti oleh Pak siapa misalnya. Ya, tidak boleh Pak Ujang itu udah 6 tahun jadi bendahara. Diganti sama Bu Hijrah. Sekarang Bu Hijrah diangkat jadi bendahara mengganti Pak Ujang. Sudah 4 tahun. Nggak boleh selamanya Bu Hijrah 7 tahun atau merasa milik sendiri nantinya. Itu tidak, Pak. Betul. Itu yang harus dilakukan oleh pimpinan. Ya, itu dalam rangka menyajikan pengendalian. Setelah itu lakukan rotasi perpindahan tempat. Jadi di bagian apapun harus sering terjadi adanya rotasi. Bila ternyata staf kita jujur, Pak, jangan khawatir. Kalau staf kita tidak jujur, maka pada saat dirotasi akan ketahuan kekeliruan terjadi. Maksudnya bagian kepala keuangan asalnya Ibu Siti, diganti dengan Bu Rida. Bekas Bu Rida diganti oleh Pak Saipul. Bekas Pak Saipul diganti oleh Bu Titik. Bila terjadi kekeliruan itu ketahuan semuanya, Pak. Itu maksudnya. Jadi rotasi harus dilakukan. Tapi jangan bilang-bilang, Pak, misalnya. Kalau Bapak jadi pimpinan diumumkan tahun depan akan ada rotasi atau beres dulu apa? Uang yang dipinjamkan ke paman dibayar dulu. Uang yang dipakai untuk SPP anak dibayar dulu. Yang belum tercatat tahun kemarin diperbaiki dulu. Ada ruangan, ada di bagian pengadaan barang yang terpakai ganti dulu. Ya mungkin terjadi seperti itu. Bagian pengadaan ada barang yang terpakai, mungkin saja terjadi, Pak. Pengadaan barang misalnya 70 jutaan baru dibeli, 60 juta mungkin baru dibeli. Bukan tidak dibeli, baru dibeli. Mungkin terjadi. Dalam budget itu adalah belanja barang itu 70 jutaan misalnya, oleh staf Bapak dibeli baru setengahnya. Apakah Bapak tahu? Belum tentu tahu. Udahlah, beli setengahnya dulu. Setengahnya nanti bulan depan, yang selama sebulan uang itu dipakai dulu. Mungkin terjadi.
Tapi dengan adanya pengendalian tadi, semua dapat ketahuan, Pak, ya. Jangan khawatir, tidak akan kalau dilakukan pengawasan keuangan dengan ketat, semua akan ketahuan. Nah, bila misalnya pimpinan kita sudah melakukan seperti itu, maka tentunya harus ada kompensasi, Pak. Ya, kompensasi artinya kesejahteraan ditingkatkan, ya. Jangan begitu, karena duit pedit, kesejahteraan anggar pedit, jangan begitu. Misalnya Ibu Hijrah itu jadi pimpinan ya Bu ya. Sekarang pengendalian keuangan ketat begitu. Gaji itu naik-naik, atau nanawan Ibu. Jadi kalau kita ingin efisien itu tujuannya kan ingin kesejahteraan ya. Misalnya pengendalian keuangan dilakukan pengetatan dengan baik segala macam, tapi setiap setahun sekali gaji naikkan 20%. Ada insentif tengah bulanan, ada insentif tahunan, ada insentif ini misalnya insentif hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari raya Islam, semua ada insentifnya. Misal, jadi pengendalian keuangan itu kan ada tujuannya. Maka ingat ke minggu kemarin bahwa fungsi keuangan itu, seorang manajer keuangan kan harus mampu mencari uang dengan sebaik-baiknya, mampu menciptakan investasi yang efektif, dan mampu mensejahterakan. Untuk apa gedung yang megah sampai 4 lantai? Wah, banyak sekolahnya. Sekolah-sekolah gedungnya megah-megah. Tapi karyawan di bawah UMR, sama dengan bohong. Gitu. Artinya gedung tapi gaji stafnya bisa di bawah UMR, itu mah mengkhianati ya, pimpinan yang begitu. Jadi harus seimbang, harus kejahatan diperhatikan dengan baik. Tapi ingat, kejahatan apa tadi? Yang disebut kejahatan kan bukan gaji ya, tetapi take home pay. Segala sesuatu yang diterima oleh kebijakan itu adalah kejahatan ya. Oke, itu tentang masalah pengendalian keuangan. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Kita lanjutkan yang berikutnya tentang masalah pengukuran kinerja. Tentunya bahwa staf itu siapapun yang jadi staf kita harus dilakukan pengukuran kinerja ya. Pengukuran kinerja. Jadi kinerja itu harus diukur. Kan capaian mutunya harus jelas. Misalnya sekarang kepimpinannya Ibu Hijrah ya, diganti lagi itu sudah pensiun yang tadi. Nah sekarang kalau Ibu jadi pimpinan juga harus melakukan evaluasi kinerja ya. Pertama dilakukan evaluasi kinerja, ada yang sifatnya keuangan maupun non keuangan. Ya. Keuangan dan apa non keuangan itu? Sejauh mana staf Ibu memberikan pelayanan yang baik pada konsumen? Sejauh mana staf Ibu memberikan layanan kepada konsumen itu berarti kalau Ibu teh seorang guru ya? Ya, seorang guru kan? Berarti kalau jadi pimpinan berarti konsumen itu kan orang tua siswa ya? Tuh. Ada orang tua siswa datang, layani dengan cepat, ulah diambok. Ada orang tua siswa nanya nilai, ada diambok ke staf Ibu. Ibu meniti sabar, tunggu aja nanti bulan depan, nanya terus. Nah ini kan citra yang tidak baik, tidak boleh Ibu ya. Jadi kalau punya anak buah begini segera ditegur. Ciptakan layanan yang baik, ciptakan kepuasan konsumen. Gimana caranya agar orang tua saya puas atas pelayanan kita? Jadi orang tua siswa membayar berapapun duit kalau mendapatkan kepuasan dia tidak akan gerutu di belakang. Layanan terhadap anaknya bagus, ya. Pendidikan terhadap anaknya bagus. Ini layanan harus ditingkatkan kan? Karena kalau sekolah itu kan perusahaan jasa. Kalau perusahaan dagang ada kekeluaran gampang. Misalnya Ibu Inte jualan kue, kalau tidak enak kan langsung diganti kuenya. Misalnya Ibu Hijrah itu jualan kue ya Bu, atau jualan bakso. Bila baksonya yang enak bisa langsung diganti ya. Kalau jasa nggak bisa, itu menahun-nahun Bu. Jadi kalau layanan itu tidak baik, itu bertahun-tahun melekat jadi konsumen tadi. Maka pengukuran kinerja non keuangan harus diciptakan dengan baik. Di antaranya pendidikan. Bagaimana apakah staf kita mampu tidak menciptakan kepuasan konsumen? Sejauh mana tingkat responsibilitas pegawai kita terhadap konsumen? Misalnya gini, ada orang tua siswa minta surat, saminggu tacan beres-beres, Ibu kumah itu ya. Misalnya ada orang tua siswa buka kengenawan ya, surat keterangan. Ngajukan hari Senin, selesai itu Senin depan. Berarti tidak responsibel. Harusnya mengajukan hari Senin selesai jadi. Ini adalah kinerja non keuangan. Staf Ibu dievaluasi semuanya. Yang berhubungan dengan konsumen semua dicek gitu ya.
Ada staf yang mengurusi kelas misalnya, dicek apakah kebersihan dikontrol dengan baik atau tidak misalnya. Ya, dikontrol. Jangan seperti tadi misalnya ruangannya kotor misalnya ya. Ini kan layanan. Nanti anaknya ngomong sama orang tuanya, "Mah tidak betah lah kuliah di SMA 2T misalnya. Pertama ruangannya kotor." Bukan bagus ya. Bukan cerita bagus tidak. Gedung makan relatif. Kotor. Mereka kan ngomong ke orang tuanya. Orang tuanya kan ngomong, udah pindah aja lah sekolahnya gitu. Artinya bahwa staf kita tidak mampu menciptakan kepuasan konsumen. Itu harus dilakukan. Lakukan evaluasi kinerja setiap saat ya. Itu harus dilakukan. Dan banyak apa yang penting dalam keuangan pelayanan itu dilakukan. Yang keuangan itu secara umum misalnya sekarang kinerja keuangan. Sejauh mana lembaga kita aspek likuiditasnya. Likuiditas itu kemampuan menjamin jangka pendek. Apakah lembaga kita mampu tidak menjamin kewajiban jangka pendeknya? Satu, membayar gaji pegawai. Misalnya, gaji pegawai apakah tepat waktu atau tidak? Kalau tidak tepat waktu, berarti kinerja keuangannya lemah. Ini kan akan dinilai. Bagaimana karyawan akan punya dedikasi dan loyalitas, Bapak Ibu ya. Lembaga pun tidak peduli. Ibu Santi tidak ngajar terajin namun dilayani dengan baik mungkin ya. Betul tidak? Ada uang relatif, tapi kalau pelayanan dari lembaga terhadap unsur-unsur yang ada dengan baik dan nurani yang bekerja. Misalnya seperti itu. Misalnya apakah misalnya pokoknya setiap kita melakukan kewajiban selalu tepat waktu. Apakah seperti itu? Kita evaluasi. Berarti pimpinan mengevaluasi terhadap stafnya. Bisi begini Bapak Ibu. Pimpinan sudah menginstruksikan, bendaharawan itu mayar wae bisi gitu. Oke lah gampang. Saya lagi libur misalnya gitu. Nah, bisa terjadi seperti itu. Artinya pelayanan terganggu. Nanti Bapak Ibu kan jadi marah nanti. Ya, ini kinerja. Likuiditas itu kemampuan jangka pendek. Kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek yang harian, bulanan. Itu harus dikontrol. Misalnya apakah cicilan utang sudah dilaksanakan atau belum, ya. Cicilan utang apakah dilakukan atau tidak, jangan sampai terjadi utang tidak dibayar, itu kan citra di publik, ya, seperti itu. Videonya dinyalakan Bapak Ibu ya, saya kan mengontrol terus ya. itu harus dilakukan ya, yang namanya kinerja keuangan, ya. Likuiditas. Yang berikutnya adalah kinerja aktivitas. Sejauh mana mengelola kas, sejauh mana kemampuan mengelola barang-barang dagangan, barang-barang, sejauh mana mengelola perlengkapan, sejauh mana kemampuan mengelola peralatan, sejauh mana mengelola aktivitas, itu diukur oleh pimpinan. Misalnya, tadi, apa yang mesti dikontrol? Misalnya bendaharawan, kita ukur kinerjanya. Berapa uang yang ada di kas hari ini? Maka saya bilang tadi, kas besar itu kan tidak baik buat lembaga. Kan tidak efektif, tidak efisien. Sebaiknya uang itu kan diinvestasikan, disimpan di bank. Sejauh mana dia mampu mengelola uang dengan baik. Uang itu besar pun tidak boleh, kecil pun tidak boleh. Harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau dalam 1 bulan, lembaga kita butuhnya cuma 20 juta, kenapa nyimpen 50 juta di kantor? Simpan aja di bank. Seperti itu. Itu kemampuan dalam mengelola kas. Tapi jika dibutuhkan, uang itu ada. Ya, apalagi dalam teknologi modern. Yang kedua, bagian pengadaan yang mengurusi barang-barang perkantoran. Alat-alat kantor itu yang mengelola kan? Kertas-kertas, spidol, segala macam. Mampu tidak mengelola ya barang-barang tadi dengan baik. Misalnya ada barang yang sudah 6 bulan masih tidak dipakai. Ini kan bahaya. Ada kertas-kertas yang 1 tahun belum pernah dipakai. Apa-apaan itu? Berarti staf kita mencari diskon kalau gitu. Hati-hati ini. Jangan sampai melakukan pengadaan barang itu seenaknya, nggak boleh. Ada aturan main. Berapa kebutuhan dalam sebulan? Sekian rim, itu aja yang kita beli. Jangan misalnya, Pak Ujang itu beli kertas, butuh sebulan cuma 10 rim, beli 100 rim. Kalau saya sebagai auditornya, untuk apa Pak Ujang? Ya Pak, lagi murah, nggak boleh. Itu namanya opportunity cost.
sejumlah uang melekat di kertas tadi dan tidak menguntungkan. Ya, seperti itu. Beli spidol sebulan butuh 10 biji, dari beli 100 biji. Nah. Mendingan lalu 100 teh awet. Minggu ke hiji tinggal 88. Minggu 2 tinggal 88. Minggu ketiga tinggal 70. Kan semakin tidak terkontrol lagi. Ini artinya melakukan pengadaan pun diukur kinerjanya oleh pimpinannya. Tadi kepala sekolahnya kan Ibu Hijrah. Itu harus mengevaluasi. Lalu misalnya dicek lagi aktif tetap. Apakah mobil efektif atau tidak. Mobil nongkrong nggak pernah dipakai untuk apa. Kan sekarang mah solusinya banyak. Bisa melakukan leasing, bisa melakukan kerjasama, apalagi sekarang ada Grab segala macam. Ya. Apakah misalnya punya mobil itu tidak ada biaya? Biayanya besar, penyusutannya tinggi, merugikan buat lembaga. Seperti itu. Jadi jangan sampai terjadi kita punya aset tidak didaya gunakan. Mobil tidak lapan, aku setap, aku bagian cleaning service. Ban atas sampai putih udah dilap tiap hari. Misalnya, nggak boleh untuk apa? Kita beli mobil tidak pernah dipakai, tapi kalau motor dipakai untuk operasional beli satu. Untuk apa beli banyak-banyak? Artinya ini berkonteks dalam pengendalian keuangan. Ya. Sanes pedit. Ini akan lagi cerita efektivitas, efisiensi. Artinya bagian itu diukur sejauh mana aktivitas pengelolaan keuangan tadi. Ya. Nanti akan dites lagi. Lembaga kita punya tanah yang cukup luas. Digunakan atau tidak. Itu jadi masalah juga. Misalnya di samping sekolah ada tanah luas milik sekolah. Tidak didaya gunakan, wah itu keliru juga. Harusnya tanah tadi dirapihkan, sewakan ke tukang jualan. Dirapihkan, sewakan ke apalah di pinggir sekolah itu yang suka laku misalnya. Tidak boleh gratis. Tiba-tiba ya jualan nempel di sekolah ke Malaya. Itu di luar aturan main, nggak boleh. Ini lagi cerita keuangan Bapak Ibu. Yang namanya aktivitas dan lingkungan bisnis itu harus diukur dengan uang segala apapun juga. Ya, saya suka lihat kalau di institusi sekolah itu kan banyak yang jualannya. Apakah itu nyarewah? Ente gitu ya. Coba kalau mereka itu melakukan penyewaan. Kan lumayan, mungkin sebulan deh ya. Ada tukang bakso di situ, nyewa bisa sebulan 300.000. Ada warung nasi, nyewa 600.000 sebulan. Ada lagi tukang anu dijumlahkan, dalam 1 bulan dapat 5 juta. Kali 12 bulan, 50 juta. Apakah tidak bisa digunakan sebagai sumber dana untuk kesejahteraan pegawai? Kan bisa seperti itu. Saya pernah melakukan audit di institusi tertentu. Kenapa dalam sumber dana itu tidak ada di situ? Uangnya kemana ya? Saya pernah tanya ke yang jualan, Bapak di sini nyewa, ada setoran Pak tiap hari? Oh gitu. Waktu saya melakukan audit, tidak ada pemasukan dari situ. Pertanyaannya, uang itu kemana Leo senata? Nah, ini lagi cerita keuangan, ini bukan apa-apa, Bapak Ibu, maka cerita keuangan suka ada pusing karena kepala. Gitu, lagi cerita keuangan. Kan cerita uang mah, uang yang ini cerita duit. Saya pernah mengaudit waktu institusi tertentu bukan di Garut, Pak. Bukan di Garut, saya jarang meriksa di Garut. Saya cek sumber dananya dari mana saja, sekian puluh juta, ratusan juta. Lalu dicek satu-satu ya. Kan budget itu sedetil. Saya survei ke bawah, konfirmasi ke tukang jualan di pinggir. Lah tanahnya sampai mana Pak? Sampai ujung sana, ujung sini. Di situ kan banyak yang jualan. Di situ ada rumah, ada warung nasi, ada apa ya? Ada tukang apa namanya? Tukang parkir segala macam. Saya tanya, "Bang, parkir berapa dapat sehari sekian?" Keuntungannya buat siapa? Buat lembaga apa sekian persen? Catat oleh saya kan. Sekian persen Pak setor ke pemilik tanah. Tanya lagi ke tukang bakso, tanya ke ruang nasi, sekian Pak setornya. Dicatat oleh saya dalam 1 bulan sekian juta. Cek di dalam laporan keuangan, cek di dalam buku budget ya. Tidak ada pemasukan itu. Nggak tahu kemana uangnya, saya juga bingung. Berarti sakunya banyak di situ ya. Ini nggak tahu kemana masuknya. Lalu saya cek lagi ke bagian kesiswaan. Apakah di sini nerima pindahan? Nerima Pak. Apakah bayar mereka? Bayar Pak, sekian juta. Saya cek lagi di dalam budget tidak ada uangnya. Nggak tahu di mana uangnya masuknya itu. Nah ini lagi cerita tentang keuangan. Ibu Hijrah jangan marah ya. Ya ini lagi cerita keuangan, Bu ya. Jadi bukan membuka hal-hal negatif. Dan memang keuangan begitu.
mencari sumber dan penggunaan. Ya. Yang berikutnya analisis solvabilitas. Solvabilitas itu kemampuan lembaga dalam menjamin jangka panjang. Misalnya jaminan untuk pensiun pegawai. Terjamin tidak Ibu Hijrah kalau pensiun? Bisi Ibu pensiun teh sudah S2, MM, kalau pensiun teh di pasianan naon? Ternyata jadi harus terbudgetkan. Jika pensiun Bu Hijrah dapat duit 80 juta misalnya begitu. Harus ada dalam budgetnya. Kalau saya pun kalau pensiun dapat duit sekian juta. Ini kan lagi cerita duit, nggak apa-apa besar gitu kan. Artinya apa? Harus terbudgetkan dengan baik. Ini namanya solvabilitas. Mampu tidak untuk selama 5 tahun lembaga kita membangun? Harus jelas tuh. Harus jelas pembangunan jangka panjangnya gimana, pembangunan jangka pendeknya gimana. Ya, itu harus jelas. Solvabilitas itu kemampuan menjamin jangka panjang. Diukur nanti lembaga Bapak Ibu oleh saya kalau saya mengaudit ya. Maka disimpulkan, sekolah Ibu Hijrah, di bawah kepemimpinan Ibu Hijrah, sekolah tersebut adalah sangat liquid, sangat solvable. Artinya mampu menjamin berbagai aspek. Nah itulah calon pemimpin yang monumental lah untuk jangka panjang. Tapi jangan lupa yang terakhir harus mampu menciptakan profitability, menciptakan keuntungan dari waktu ke waktu. Jadi saldo itu dari tahun ke tahun harus naik. Tahun ini kita punya saldo 6 juta, tahun depan 12 juta, tahun depan lagi 20 juta, tahun depan lagi 30 juta, harus begitu. Artinya ini konsisten. Nah ini semakin bagus lagi kepemimpinan Ibu Hijrah tadi ya. Nah ini adalah analisis keuangan ya. Setelah Bapak Ibu melihat analisis rasio keuangan, kita pun harus melihat sejauh mana analisis break even analisisnya. Analisis break even. Apakah Bapak Ibu Hijrah selama memimpin lembaga ini melakukan analisis break even? Analisis break even itu mengukur pada tingkat siswa berapakah perusahaan lembaga tadi mampu menjamin. Artinya apa? Menghitung biaya dalam 1 tahun. Nah, uang tadi dijamin oleh berapa orangan gitu. Namanya itu break even. Ya. Misalnya total pengeluaran dalam 1 tahun adalah 100 juta. Misalnya. 1 siswa SPP-nya adalah 1 juta. Berarti minimal kita punya siswa 100 orang, betul kan? Ya. 100 kali 1 juta, 1 juta. Artinya itu patokannya. Bila ternyata kebijakan ibu itu di atas 100 siswa, itu bagus. Jangan begini. Realnya, ternyata anaknya tidak 100, tapi cuma 90. Pertanyaannya, mengcover biaya dari mana? Oh, ternyata biaya-biaya itu ditutupi dari sewa tukang bakso. Dari sewa-sewa tukang parkir. Itu keliru, nggak boleh itu. Jadi kalau menjamin pengeluaran operasional lembaga ya dari sumber dana yang jelas, tidak boleh. Yang itu mah ada income namanya pendapatan lain yang akan digunakan untuk lain-lain. Jadi jangan sampai berbelit. Seakan-akan lembaga ini sukses padahal bukan dari itu. Jadi kalau pengeluaran dalam 1 tahun tadi 100 juta, 1 anak SPP-nya 1 juta, berarti break even-nya 100 orang gitu lah. 100 orang itu jadi tolak ukur kesuksesan Ibu Hijrah memimpin lembaga itu. Tapi orang bertanya, analisisnya 100 orang. Fakta di lapangan cuma 90, tapi kok lembaganya jalan bagus? Jawabannya apa? Mungkin ada kebijakan keuangan, sumber dananya dari faktor lain. Yang itu tidak boleh. Gitu ya, misalnya duit dari sewa lapang dipakai, duit dari sewa parkir dipakai, itu nggak boleh. Uang-uang itu untuk kesejahteraan yang lain. Misalnya, kalau lembaga kita punya pendapatan dari sewa tanah, sewa dikumpulin, dalam 1 tahun ya digunakan untuk kesejahteraan lain. Apa saja? Dirinci. 1 misalnya ada kebijakan umroh, 2 ada kebijakan pensiun. Misal ini ya, yang ketiga ada kebijakan bantuan kesehatan. Misalnya, nah itu dimanfaatkan. Ya, itu break even analisis. Yang berikutnya adalah analisis investment. Jadi dalam keuangan itu banyak analisis yang harus dilakukan oleh pimpinan.
Analisis investasi. Apakah misalnya sekarang Bu Hija diganti kepala sekolahnya, ada kepimpinannya bukan Bu Hija lagi ya, diganti sama siapa ya, yang baru datang, Ibu Rida, bukan baru datang. Ibu Rida jadi pimpinan sekarang. Berarti harus melakukan analisis investasi. Pertanyaan saya nanti, kalau saya mengaudit Ibu sebagai pemimpin, apakah Ibu membeli mobil menguntungkan? Tidak. Pertanyaan saya seperti itu. Ibu punya mobil 2, punya ambulans 1, kan ada tanggung jawab sosial lembaga pendidikan. Ibu bagus sekali, sangat religius nih kebijakannya. Misalnya lembaga lingkungan kita, sekitar kita dalam meningkatkan citra publik yang bagus. Misalnya di lingkungan kita Bu ya, nggak ada ambulan, di masjid tidak ada, di desa tidak ada. Pokoknya jarak jauh itu tidak ada. Ibu punya kebijakan beli ambulan yang kecil, yang meninggal cukup 1 orang. Itu kan citra publik. Langsung terkenal sekolah Ibu ini dan itu. Itu kebijakan-kebijakan yang sangat fundamental. Menguntungkan tidak membeli mobil itu? Saya tanya kalau di audit. Menguntungkan Pak, apa dampaknya? Sebelum saya mengambil kebijakan seperti itu, tingkat daya serap masyarakat terhadap lembaga kita apa cuma 60%. Tapi setelah kami melakukan kebijakan itu, sekarang citra lembaga kami di publik sangat baik. Bahkan mayoritas lingkungan ini sekolah di kami semuanya. Wah, hebat sekali Bu kebijakan. Artinya apa? Itu analisis investasi. Berarti Ibu ngambil kebijakan itu tepat sekali. Lalu Ibu membuat laboratorium kimia misalnya ya. Saya tanya lagi, apa menguntungkan Ibu membeli alat-alat laboratorium kimia? Habis misalnya 250 juta. Pertanyaan saya, menguntungkan tidak? Padahal di sekolah Ibu tidak ada jurusan kimia. Misalnya, apa-apaan ini Bu? Saya tanya kalau di audit. Ini Pak, kami adalah kerjasama dengan SMA sebelah. Dan return yang diperoleh dalam 1 bulan dari kerjasama ini dapat sekian juta. Bagus tuh pengambilan keputusannya. Artinya Ibu membuat laboratorium, 1 untuk citra lembaga, yang kedua untuk mendapatkan return atau keuntungan dari kerjasama. Ya bagus seperti itu. Jangan sampai mengambil kebijakan tidak ada return, tidak boleh. Itu analisis investasi. Lalu lagi misalnya Ibu Bapak apa lagi ya, investasi beli motor misalnya. Untuk operasional karyawan beli motor 5. Saya tanya, apa untungnya sekolah Ibu membeli motor ini? Karena karyawannya 1 RT, kan lucu ya. Kita berdiri di Lombok di daerah itu, karyawannya sekitar sekolah Ibu Rida, misalnya ya. Tetapi kenapa namanya ganti? Kalau di atas Ibu Rida, kalau di bawahnya fotonya Ibu Tati, gimana? Misalnya itu, saya tanya, apakah betul analisis investasi ini? Untuk apa beli motor banyak-banyak? Untuk apa ini? Operasional kantor kata siapa? Pegawai kita cuma di samping sekolah semua. Ini Pak, untuk kirim surat apa sampai motor 5? Nah, kalau tidak mampu jawab, itu keliru. Maka akan keluar yang disebut dengan memorandum ya, dari seorang akuntan yang menyatakan ada keliru dalam pengambilan keputusan. Jadi hati-hati kalau lembaga sudah ingin go public ya, ingin lebih dikenal publik. Nah, itu analisis investasi. Nanti ada yang terlewat tentang masalah audit ya. Sebelum saya berakhir, audit itu harus dilakukan Bapak Ibu ya. Audit itu ada audit ketaatan. Nah, sekarang kepala sekolahnya Pak Saiful. Pak Saiful anak muda jadi pimpinan sekarang. Audit bisa dilakukan setahun sekali. Apa yang harus dilakukan? Audit ketaatan. Ya. Audit ketaatan itu apa? Apakah taat pada aturan? Tidak. Pegawai Bapak semuanya. Bapak punya karyawan ada 10 orang. Kerja jam 8, datang jam 9. Ada yang begitu Pak? Makanya. Misal Bapak jadi pimpinan, karyawannya ada 10 orang. Iya, Jam kerja jam 8, datang jam 8. Ada nggak Pak? Itu kalau Bapak ya? Ada nggak? Ada. Nah, itu kena oleh audit ketaatan. Ya? Banyak. Nah, tidak, bagaimana lembaga akan maju Pak Saiful kalau begitu? Harus ditegur Pak. Nggak boleh.
Kecuali pas Saipona datang bareng wae. Tengah si contoh bapak nang dasi we panjang datang jam 12. Nggak boleh begitu gitu. Ini lagi audit ketaatan ya. Punten ini Dewan Guru masuk jam berapa biasanya? 7. Jam 7. Keluar jam 12. Apakah dilaksanakan atau tidak? Sebagian. Nah, itu audit ketaatan namanya. Itu hasilnya rekomendasi, Pak. Orang yang punya kinerja baik diapresiasi oleh Bapak menjadi pimpinan. Ya, ada dua hal penting. Pengakuan dan penghargaan. Harus diakui, Pak, sekecil apapun prestasi anak buah Bapak. Apakah seven of time-nya berjalan tidak baik? Durasi ngajarnya dari jam 7 sampai jam, kalau satu kelas sampai jam berapa? Dari jam 7, kalau satu kelas sampai jam berapa biasanya? Tergantung. Tergantung jumlah jamnya. Jam 8 Enggak, misalnya satu pelajaran matematik 1 jam setengah. Atau ya, kamu 12. 8.30 ya. Apakah sudah sesuai tidak? Dicek oleh Bapak. Ini namanya audit. Jadi banyak Pak keuangan banyak. Audit ketaatan harus dilakukan semata-mata agar lembaga kita efektif dan efektif. Bayangkan Pak, kalau Bapak jadi pimpinan rajin kerjanya, diikuti oleh teman-teman Bapak sebagai anak buah rajin kerjanya, barokah tidak Pak? Rezekinya pasti banyak, masyarakat semakin percaya, betul tidak? Visi misinya berjalan dengan baik atau tidak? Menciptakan lembaga pendidikan yang unggul dan berkualitas, berwawasan nasional dan internasional. Ada sekolah yang begitu, berani sekali itu. Mewujudkan lembaga yang berkualitas, berwawasan nasional dan internasional. Dicek nanti. Nah, ada ya bahasa Inggris, senang bahasa internasional. Nah, ada ya bahasa Inggris, kumaha itu dongeng gitu visi teh. Tertulis visi itu na tembokan teh Pak. Menjadi lembaga yang berkualitas, yang benar-benar kualitas dan berwawasan nasional dan internasional. Itu kan harus dijabarkan dan harus bertanggung jawab Pak. Saya pernah mengaudit, masa jadi tahu tuh Pak ya. Saya cek program apa dalam rangka mencapai wawasan internasional. Ya Pak tadi jawab. Pimpinannya bingung saya kan. Bapak saya bilang visi itu ganti. Kalau memang tidak mampu menjalankan itu, nggak boleh itu kan, itu janji mengkhianati itu. Ya, kalau berdimensi internasional, berarti apakah ada kerjasama misalnya dengan Singapura, kerjasama dengan Malaysia, ada student exchange misalnya, ada perputaran siswa, apakah mendatangkan guru tamu dari Malaysia ke sekolah kita? Kan harus jelas, tidak boleh sekadar menulis visi, lebih visi masih sedikit tapi dilaksanakan. Menjadi agama yang agamis, titik aja. Oh, itu sudah keren. Menjadi lembaga pendidikan yang agamis, udah pendek tapi meyakinkan. Wah, dicek teh siswa-siswanya misal berdimensi Islami misalnya, ya, kepala sekolahnya Islami misalnya, itu adalah yang disebut dengan audit ketaatan, ya. Ada yang disebut audit operasional. Audit operasional itu mengukur efisiensi. Apakah staf Bapak melakukan pengadaan itu memperhatikan efisiensi atau tidak? Yang tadi jelaskan tadi. Yang terakhir, audit keuangan, mengecek keuangan. Itu harus dilakukan oleh pimpin. Yang dalam ini adalah manajer keuangan. Ya. Manajer keuangan itu bisa melalui, misalnya Bapak sebagai pimpinan mengangkat kepala keuangan di lembaga apa? Itu boleh? Boleh, Pak. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, waktunya sudah habis. Mohon maaf ya bila apa yang saya sampaikan kurang enak di hati. Ya, mohon maaf semuanya ya. Ya, mohon maaf karena kalau cerita keuangan Pak gitu. Jadi gimana ya? Kalau cerita keuangan seperti itu, mohon maaf ya. Jangan dibilang-bilang ke yang lain ya. Ini hanya buat Bapak Ibu saja. Jadi masuk ke sekolah jadi kuhul amak-amakan nggak boleh ya. Ini tidak sesuai aturan. Ini ya, jadi begitu ya. Ini amanatnya bila suatu saat Bapak jadi pimpinan.
Kalau sekarang jadi pimpinan, alhamdulillah melakukan korektif ke depan. Ya. Tidak ada yang merugikan. Saya pikir pengetahuan itu ya Pak ya. Jadi apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Bapak Ibu setelah lulus dari S2 ini mendapatkan rezeki yang lebih banyak. Amin. Ya Allah. Dan setelah S2 mah pastikan Bapak Ibu nilainya lebih tinggi. Mudah-mudahan dapat diapresiasi oleh lembaga Bapak ya. Kenapa? Karena S2 nilainya tinggi. Kalau tidak diapresiasi masa ya. Setelah lulus itu harusnya disambut dengan baik, dikalungi bunga. Ya, dikalungi bunga dan dirayakan. Bunga bang. Ya, demikian Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya nanti saya ngirim materi lagi ya. Ya. Ini ada yang suaranya kurang bagus, ini siapa ya? Bising sekali ini. Ini ada yang speakernya rusak kayaknya. Ya, speakernya kurang bagus ini. Ya. Harus Mohon maaf diaudit. tadi yang nama-namanya disebutkan, mohon maaf ya tadi Ibu Hijrah, Ibu Iin, Pak Husein, mohon maaf ya. Pak Husein, mohon maaf ya. Tadi yang jadi kepala sekolah yang jadi pimpinan yang lama Pak Iwan tadi ya, mohon maaf ya. Oh, pimpinan. Oh iya, nggak apa-apa. Pak Iwan ini lagi di ruang kelas ya Pak? Lagi dari ruang kelas. Bapak jangan tersinggung ya Pak. Iya, siap. Pantesan Pak Iwan agak merah sedikit ya. Yang ngotot dulu bang. Sendirinya Pak. Pak Iwan itu pimpinan di sini ya. Pak Iwan pimpinan betul? Betul. Iya, Mas. Ya, tapi mohon maaf ya. Semuanya pimpinan. Oh ya. Sama-sama belajar, Dok. Dimaafkan ya. Dimaafkan insya Allah. Jangan insya Allah tuh Pak. Bohong Pak. Jadi siapa yang pimpinan itu Pak Iwan, terus siapa lagi? Ibu Lilit, Ibu Lilit. Ada yang saya sebutkan tadi pimpinan siapa ya? Iya. Pak Epul sama. Epul juga sama. Oh iya, mohon maaf ya Pak. Mohon maaf semuanya. Ini kan lagi diskusi keuangan ya Pak, diskusi keuangan. Ya mudah-mudahan dapat memberikan ilham yang lebih baik ya. Amin. Ya, Iya seperti itu. Tapi Pak Iwan waktu menjadi kehe Pak, pasti. Jadi pegang gitu Pak. Ya. Ibu Hijrah pantesan bawa doa ya Pak tadi. Pimpinan. Si Ibu kritik mungkin oleh materi ya, bukan oleh saya kan Bu? Dikritik oleh materi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Dok. Nuhun Dok. Nuhun banget. Itu tuh kudu di absen tuh itu. Udah itu dikirim ke grup. Absen lah karek hadir. Enggak sana grup. Udah kasihan. Kasar ya. Bener itu araya di grup itu. Ayah semua. Baiklah tuh dipoto. Tahu sekali dari jetrek. Enggak beres. Kan pakai laptop. Saya sesi kau Pak. Ayo Natal. Saya sesi kau Pak. Ayah Pak Juanin jam 4. Oh iya. Pak Juanin jam 4. Dokter Heri ayeuna. Bener. Kasih Dokter Heri. Beres. Ewan udahnya. Udah naon dah. Ya. Terus saya di mangga assalamualaikum ngirim hapunten leupeuh abdina. Mangga. So, Udah ayo kita bawa 4 lebat deui lebet ke buminya. Kamar masing-masing. Pak Juanin.
Mohon Bu. Tos beres. Dokter Bu. Udah. Ngabohong. Dokter Jul ayeuna Bu. Dokter Jul. Kade. Nunggu. Ayo. Mangga. Sok wilujeng. Hah, karekam.